sedikit ya rasa kan setiap event apapun kita di sekolah ya pasti banyak kan gitu. Saya tuh berulang-ulang harus berulang-ulang sama mereka, ketika dikasih tahu pun mereka tidak langsung bisa ibaratnya paham, jadi harus berulang-ulang dan akhirnya itu tadi mulanya pasti saya akan marah-marah di kelas itu, padahal sebenarnya saya pribadi pun juga tidak pengen seperti itu. Itu yang saya rasakan gitu sih. Jadi permasalahannya seperti itu yang kita hadapi, bukan hadapi kurang lebih anak-anak itu dalam melaksanakan kegiatan di sekolah atau aktivitas kegiatan belajar di sekolah itu menurut Bu Fani itu sebuah ada permasalahan, kurang bisa diatur, mungkin karena peralihan dan sebagainya gitu ya. Kemudian letak permasalahan yang paling urgent menurut Bu Fani yang ingin Bu Fani selesaikan itu yang mana? Ya kalau saya pribadi sih pengennya ya Bu, tidak muluk-muluk, tidak seperti kakak kelas 8 atau 9 yang sudah toto sendiri rasanya seperti itu, tapi lebih ke setidaknya itu mereka tahu ibaratnya kelas lain pun yang dengan usia rentang usia yang sama itu bisa, karena harusnya mereka bisa, cuma selama ini itu mereka kayak lebih memilih untuk nggak peduli gitu. Saya merasanya mereka lebih memilih ke situ, tidak peduli, tidak ingin tahu, diam saja ya sudah gitu. Jadi apa-apa harus dikritik, saya paling itu sih. Jadi kayak saya tuh sampai menyampaikan di kelas, kalian tuh agak apatis, tahu apatis ya, dan saya terapkan kayak apa ini apa tidak sebagainya itu sudah kepala Gitu. Menurut Bu Fani, mengapa anak-anak ini seperti itu? Itu faktor utamanya menurut Bu Fani dari hasil pengamatan selama ini apa? Kalau menurut saya ya itu kan hampir satu kelas seperti itu, tidak laki-laki tidak perempuan. Tapi kalau saya mengamati selama 6 bulan sama mereka itu, sebenarnya itu yang seperti itu awalnya itu cuma 1-2 yang mungkin saya juga tidak tahu ketika di rumah dia terbiasa seperti apa, atau di SD-nya lama dia seperti apa kan nggak tahu. Awalnya itu 1-2, tapi lama-lama itu jadi kayak mungkin mereka itu wah itu diam saja nggak apa-apa, ya sudah aku tak ikut gitu juga gitu. Dan beberapa anak yang awalnya peka, simpatik gitu ya, tahu misalkan harus apa itu orang tahu, tapi dia memilih untuk nanti nggak aku ditunjuk terus, jadi memilih ya juga kita nggak gerak, dan ya itu banyak gitu. Agak ya, gimana ya, dikatakan agak sedih ya, maksudnya anak sebanyak itu untuk tidak ada satupun yang tersadar apalagi kan ya itu banyak dari sekolah kan, ya itu banyak dari sekolah, nggak mungkin saya harus seperti itu terus kan harusnya Sejauh ini bagaimana Bu Fani menyikapi permasalahan tersebut? Bagaimana Bu Fani sudah melakukan upaya-upaya untuk menyikapi hal tersebut? Selama ini yang sudah dilakukan Bu Fani seperti apa? Beberapa sih ya Bu. Jadi saya sering mendekat di kelas pasti ya, saya jelaskan posisinya mereka sekarang sudah bukan anak kecil lagi dan sebagainya, dan harus sedikit mandiri seperti itu, harus ada perubahan motivasi di kelas pasti. Bahkan ketika pembelajaran pun lebih sering saya pakai untuk motivasi mereka itu. Saya kemarin terakhir juga sampaikan langsung ke orang tua, saya sampaikan ke orang tua dalam artian kalau anak-anak memilih untuk seperti itu terus dengan event-event sekolah yang banyak, saya juga tidak sanggup. Saya sampai disampaikan ke orang tua, jadi saya juga sudah minta tolong ke orang tua untuk mendorong motivasi di rumah. Jadi tidak hanya saya di sekolah gitu, pengennya itu ada tindak lanjut di rumah, nanti biar anaknya itu sinkron antara yang disampaikan di sekolah dan di rumah. Harapannya dengan kayak gitu ya bisa mereka agak
ya mungkin masih 80-an% itu dari satu kelas itu sudah lebih baik daripada awal dulu. Lebih baik daripada awal masuk sekolah ya bisa ya. Berarti dari pengalaman yang sudah Bu Fani laksanakan sebelumnya, kemudian refleksi yang Bu Fani lakukan tadi, kira-kira ke depannya Bu Fani ingin melaksanakan apa lagi atau bagaimana upaya Bu Fani untuk mempermudah supaya masalah ini bisa selesai. Kalau bisa tidak hanya 80%, bisa 100% seluruh siswa itu tidak mengalami permasalahan seperti itu tadi. Kan motivasi sudah ya Bu ya, saya sudah, orang tua juga sudah, ini kan sambil besok anak-anak masuk itu ada perubahan lagi atau tidak di semester 2. Mungkin kalau saya rencananya ya pengen ibaratnya ngobrol berdua dengan anak-anak yang notabene aslinya itu dari awal gitu, jadi saya ajak ngobrol dulu sama anak-anak yang awalnya simpatik tiba-tiba berubah menjadi memilih untuk apatis atau juga pengen saya ajak ngobrol, maksudnya biar paham, nggak melulu dulu di dalam kelas terus harus dengan sedikit marah gimana, saya ajak ngobrol hati-hati mungkin rencana saya ke depan gitu sih. Betul sekali. Jadi kalau bisa saya rangkum atau saya simpulkan, Bu Fani ke depannya pengen lebih intens menanggulangi beberapa siswa yang khusus tadi. Memang perkembangannya belum banyak dari permasalahan utama, tapi mungkin lebih dari face to face, dengan cara face to face dari hati ke hati gitu ya. Iya. Itu juga untuk mengelola